Fase prainteraksi. Pertama, cek program terapi medik. Kemudian, Anda mempersiapkan alat, yaitu alat yang dibutuhkan, unit darah lengkap, kemudian atau paket sel darah sesuai dengan resep dokter. Cek dengan teliti bagaimana dengan golongan darah, barcode, nomor register, dan lain-lain. Anda harus benar-benar cek ya, karena ini merupakan tindakan yang beresiko. Bagaimana dengan double check atau SOP di lapangan, apakah perlu dilakukan? Biasanya ada 2 perawat atau double check. Kemudian ada transfusi set, salin normal, premedikasi atau obat jika ada, obat yang diberikan sebelum transfusi, tiang infus, dan pastikan aboget ukuran jarum besar 18 atau 19. Fase prainteraksi selanjutnya yaitu alkohol swab, plester, sarung tangan bersih, pengalas atau perlak, handuk jika diperlukan, alat tulis, label pemasangan infus. Kemudian Anda melakukan cuci tangan 6 langkah sesuai dengan standar WHO, dan nursing kit untuk pengukuran TTV, yaitu tekanan darah, kemudian suhu, dan juga ada stetoskop, jam tangan untuk RR, nadi, dan sebagainya. Silakan Anda mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan pada fase prainteraksi. Ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk tindakan prosedur transfusi darah. Ada berbagai macam alat, yaitu transfusi set dan sebagainya, nursing kit yang sudah saya jelaskan tadi. Pastikan semua lengkap ketika Anda melakukan transfusi set sebelum Anda ke pasien. Jadi Anda harus siapkan dulu semuanya sebelum Anda melakukan tindakan. Yang paling penting di sini adalah darah yang digunakan harus sesuai dengan identitas pasien dan benar-benar untuk pasien tersebut. Jangan sampai keliru. Cara membedakan antara transfusi set dan infus set. Ada berbagai macam merek yang ada di lapangan. Transfusi set biasanya tintanya berwarna merah atau dalam kemasannya itu labelnya berwarna merah. Anda cek dari kemasan bahwa ini betul transfusi set, bukan infus set. Dari kemasannya berbeda. Kemudian kalau infus set ada tulisannya, ini contoh infus set untuk dewasa. Yang paling membedakan atau yang paling jelas perbedaannya adalah pada chamber, pada transfusi set ada penyaringnya, seperti kasa yang lembut begitu ya di dalamnya. Ini untuk menyaring darah yang akan diberikan kepada pasien yang masuk ke dalam vena. Kemudian selangnya biasanya transfusi set warnanya agak lebih tidak bening ya, seperti infus set. Jadi ini perbedaannya. Fase interaksi. Silakan Anda mengucapkan salam terapeutik, selamat pagi Bapak Ibu, kemudian sebutkan nama Anda, kemudian jangan lupa identifikasi gelang pasien. Jika pasien sadar, maka berikan kesempatan pasien untuk menyebutkan namanya sendiri, kemudian tempat tanggal lahir, cek register, kemudian jelaskan prosedur dengan bahasa awam, tujuan transfusi dengan bahasa awam, persetujuan pasien, kontrak waktu berapa lama transfusi itu akan diberikan, dan menjaga privasi dengan menutup tirai atau yang lain. Fase kerja. Gunakan sarung tangan bersih. Kemudian yang pertama yang Anda lakukan adalah ukur TTV pasien. Apakah TTV pasien
dalam keadaan normal karena ini wajib dilakukan untuk memantau kesiapan pasien menerima transfusi. Gunakan sarung tangan bersih, kemudian Anda mengukur bagaimana tekanan darah, nadi, suhu, RR, dan sebagainya. Kita ingat kembali bahwa transfusi memiliki kemampuan atau kemungkinan efek samping, berbagai macam efek samping. Jadi, Anda harus betul-betul teliti sebelum melakukan transfusi. Maka ukur dulu TTV pasien. Letakkan alat-alat di dekat pasien. Cek kembali pada etiket atau kantong darah. Samakan antara identitas di kantong darah, register nama, golongan, resus, dan sebagainya dengan identitas yang ada pada gelang pasien. Selalu cek dan cross-check, jangan sampai keliru. Anda harus teliti demi keselamatan pasien. Kemudian, darah tadi Anda bungkus dengan handuk ya sesuai dengan prosedur di lapangan, kemudian bolak-balik agar tidak ada darah yang mengendap. Ingat, Anda juga harus cek expired dari kantong darah. Cek gelang pasien, selalu cross check ya agar tidak ada kekeliruan. Keluarkan transfusi set dari bungkusnya atau buka transfusi set. Ini adalah keadaan pasien sudah terpasang infus NaCl. Pastikan aboget yang terpasang jarumnya sudah besar. Jika memang kecil ya harus diganti. Tapi jika sudah besar maka Anda tinggal mengganti infus set dengan transfusi set. Jika ada obat premedikasi, maka Anda masukkan dulu obatnya. Apakah itu lewat drip atau dicampur dengan NaCl atau bagaimana, Anda cek dulu obat premedikasinya, Anda masukkan. Kemudian Anda ganti selang infus set dengan transfusi set jika obat premedikasinya sudah dimasukkan. Lakukan dengan teknik aseptik. Jangan pegang bagian ujung karena itu masuk ke cairan sehingga harus dijaga kesterilannya. Kemudian tekan chambernya sampai setengah cairan agar masuk ke chamber. Kemudian alirkan cairan di transfusi set sampai tidak ada udara di selangnya. Jadi ini untuk membasahi transfusi set sebelum diganti dengan kantong darah. Pastikan tidak ada udara di dalam selang transfusi set. Sesuaikan aliran tetesannya. Kemudian Anda ganti cairan NaCl yang lama, kemudian Anda ganti selangnya dengan transfusi set dengan melepas di sambungan di ujung dari jarum yang terpasang pada infus. Gunakan dengan teknik aseptik, jangan menyentuh bagian yang tersambung. Jadi Anda jika perlu gunakan kapas swab. Sambungkan ke transfusi set. Jika perlu di swab ya dengan kapas alkohol. Tunggu sampai berapa saat sampai cairan di transfusi set NaCl yang terhubung dengan transfusi set menetes dengan lancar. Kemudian
cek kembali kantong darah, kemudian ganti NaCl tersebut dengan kantong darah. Lakukan dengan teknik aseptik. Buka penutupnya, kemudian sambungkan dengan teknik aseptik. Maka darah pelan-pelan akan masuk ke dalam transfusi set. Ingat, pada saat ini pasien harus betul-betul dipantau. 10-15 menit pertama pemberian transfusi, Anda harus mengukur kembali TTV pasien. Bagaimana? Apakah ada tanda-tanda alergi? Misalkan gatal, sesak, dan sebagainya. Anda harus pantau betul. Jika tidak ada alergi, maka pertahankan aliran transfusi. Jika sudah selesai, Anda ganti kantong transfusi atau kantong darah dengan NaCl kembali. Lakukan dengan teknik aseptik. Ingat, kantong NaCl tetap berada di atas ya, agar darah yang ada di jamber tidak masuk ke kantong NaCl. Jadi posisinya di atas seperti ini. Sehingga transfusi set yang sudah teraliri oleh darah maka akan bersih kembali dengan NaCl. Setelah selesai, Anda lepas sarung tangan, akhiri kontrak, dan sebagainya. Akhiri kontrak, cuci tangan 6 langkah sesuai dengan standar WHO, dokumentasi tindakan, waktu mulai pemberian darah, tanda-tanda vital, jenis darah, nomor unit darah, dan sebagainya, nama perawat, dan tanda tangan. Terima kasih, semoga bermanfaat.